Langit belum sepenuhnya gelap, tapi desa itu sudah lebih dulu tenggelam dalam ketakutan. Asap tipis mengepul dari halaman surau. Angin berembus dingin, membawa bau tanah basah, bercampur sesuatu yang asing. Sesuatu yang tidak suci. Di tengah lingkaran ritual, seorang lelaki berilmu hitam mengangkat tangannya tinggi. Bibirnya komat-kamit, nadanya rendah, berat, mengancam. Tanah bergetar. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Ibu-ibu memeluk anaknya dalam diam. Lalu, di saat matahari benar-benar menyentuh garis ufuk, Allahu Akbar, kumandang azan maghrib membelah udara. Suara itu tidak keras, tidak menggelegar, tapi ia merambat, masuk ke celah-celah gelap, menyentuh dada manusia. Menghantam jantung si perapal mantra. Asap hitam yang tadi membumbung, tiba-tiba terhenti. Mantra yang baru saja dilepaskan patah di tengah udara. Di senja itu, sesuatu yang tak terlihat terjadi. Ilmu yang diagungkan mendadak lumpuh, dan di tengah gema azan yang terus mengalun, Syekh Jangkung hanya berdiri tenang. Apa yang sebenarnya terjadi saat maghrib itu? Hingga kesaktian yang ditakuti seluruh desa runtuh dalam satu panggilan salat. Angin sore berembus pelan, menyusuri pematang sawah. Matahari turun perlahan, meninggalkan warna jingga yang menggantung di langit barat. Desa kecil di pesisir Jawa itu biasanya hidup oleh suara anak-anak berlarian dan deru lesung menumbuk padi. Namun senja kali ini berbeda. Udara terasa lebih berat, sunyi terasa lebih panjang. Beberapa pekan terakhir, ketenangan desa seakan direnggut oleh sesuatu yang tak terlihat. Ternak ditemukan mati tanpa luka. Sumur yang tak pernah kering mendadak surut. Seorang anak tiba-tiba menjerit di tengah malam, dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Orang-orang mulai berbisik tentang ilmu hitam, tentang seseorang yang bermain dengan kekuatan gelap dari balik bayangan. Nama pelaku tak pernah disebut terang-terangan, tetapi semua tahu ada sosok yang sedang menguji batas. Seorang lelaki yang konon menguasai ajian tingkat tinggi, yang tak segan menunjukkan pengaruhnya hanya untuk membuktikan bahwa ia tak tersentuh. Di warung kopi di serambi rumah di tepi sawah, cerita tentangnya tumbuh liar. Setiap kisah membuat rasa takut semakin mengakar. Senja menjadi waktu paling menegangkan. Ketika cahaya dan gelap saling bertukar tempat, warga memilih mengurung diri. Pintu dikunci lebih awal. Lampu minyak dinyalakan sebelum azan berkumandang. Anak-anak dilarang keluar rumah. Ibu-ibu membaca doa dengan suara lirih, berulang-ulang, seakan ingin menutup celah bagi gangguan yang tak kasat mata. Di ujung desa surau kecil, berdiri sederhana, dindingnya dari kayu tua, atapnya dari genting yang mulai kusam. Disitulah harapan terakhir sering disematkan. Namun, bahkan surau itu terasa berbeda. Seolah ada tekanan yang mengintai dari kejauhan, menunggu momen yang tepat untuk menunjukkan diri. Suatu sore, kabar baru berembus bersama angin laut. Seorang pengembara akan datang, bukan pendekar bersenjata, bukan bangsawan dengan pengikut. Ia disebut-sebut sebagai seorang alim, seorang lelaki bertubuh tidak tinggi, namun namanya cukup dikenal di beberapa wilayah. Syekh Jangkung. Nama itu terdengar sederhana, tapi cara orang menyebutnya mengandung keyakinan. Warga tidak menyambut dengan pesta, mereka menyambut dengan harap yang nyaris putus. Ketika sosok itu akhirnya terlihat berjalan menyusuri jalan tanah, tidak ada gemuruh, hanya beberapa pasang mata yang mengamati dari balik jendela. Jubahnya biasa, langkahnya ringan, wajahnya tenang, tanpa jejak tergesa. Ia berhenti sejenak di depan surau, menatap langit yang mulai berubah warna. Tidak ada kata-kata panjang, tidak ada janji besar, hanya tatapan yang dalam, seolah membaca sesuatu yang tak bisa dibaca orang lain. Beberapa lelaki desa mendekat dengan hati-hati, menyampaikan kegelisahan mereka dalam suara yang tertahan. Syekh Jangkung mendengarkan tanpa memotong. Ia tidak langsung berbicara tentang perlawanan, tidak pula menantang kekuatan yang ditakuti itu. Ia hanya berkata pelan, "Tenangkan hati kalian." Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat udara terasa sedikit lebih ringan. Namun senja terus turun, bayangan semakin panjang. Di kejauhan, seekor burung gagak melintas rendah, memecah langit yang mulai redup. Desa itu belum benar-benar aman. Ketegangan masih menggantung, seperti awan gelap yang belum pecah. Kedatangan Syekh Jangkung bukanlah akhir dari ketakutan. Ia justru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena ketika cahaya hampir padam dan malam bersiap mengambil alih, benturan antara keyakinan dan kesombongan sedang menunggu waktunya. Dan di tanah Jawa itu, sejarah perlahan bergerak,
mengikuti irama senja yang tak pernah benar-benar tenang. Malam turun tanpa suara. Langit hitam menggantung rendah, seakan menekan atap-atap rumah yang rapat tertutup. Di balik dinding bambu, warga masih terjaga. Tidak ada yang benar-benar berani terlap sejak kabar tentang ilmu hitam itu menyebar. Angin yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti bisikan panjang yang tak selesai. Kejadian demi kejadian terus bertambah. Seekor kerbau yang sehat ditemukan roboh di pematang. Matanya terbelalak tanpa sebab. Padi yang hampir panen mendadak menguning sebelum waktunya, seperti disentuh hawa panas yang tak terlihat. Di sebuah rumah di sisi timur desa, seorang remaja perempuan menjerit menjelang tengah malam. Suaranya berubah berat, matanya kosong menatap langit-langit. Orang-orang mulai yakin, ini bukan sekadar kebetulan. Ada kekuatan yang sengaja dilepaskan. Ada tangan yang tak terlihat sedang memainkan ketakutan. Nama lelaki yang diduga sebagai pemilik ajian itu kini disebut dengan nada pelan, penuh waspada. Ia tinggal di luar desa, di balik kebun bambu yang jarang dilalui. Konon, ia pernah belajar pada guru-guru yang menguasai ilmu terlarang. Dan kini, ia ingin menunjukkan bahwa kekuatan itu nyata. Di siang hari desa tampak seperti biasa. Anak-anak kembali berlari, para lelaki ke sawah, perempuan menumbuk padi. Namun ketegangan tidak pernah benar-benar hilang. Setiap bayangan panjang di sore hari membuat jantung berdegup lebih cepat. Setiap suara aneh di balik pepohonan membuat langkah terhenti. Syekh Jangkung memilih diam. Ia lebih banyak berada di surau, memperbanyak di zikir dan doa. Beberapa warga berharap ia segera melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa langsung mematahkan ancaman. Tetapi ia tidak tergesa. Ia seolah sedang menunggu waktu yang tepat, membaca irama yang tak dipahami orang lain. Suatu sore, seorang lelaki tua datang dengan wajah pucat. Ia mengaku melihat cahaya kebiruan melayang di atas kebun saat matahari hampir tenggelam. Cahaya itu berputar pelan, lalu menghilang di arah kebun bambu tempat sang pemilik ilmu hitam tinggal. Cerita itu menyebar cepat, menambah gelombang ketakutan yang belum surut. Di warung kecil dekat jalan masuk desa, bisik-bisik berubah menjadi desas-desus yang lebih liar. Ada yang mengatakan lelaki itu sedang mempersiapkan ritual besar. Ada pula yang percaya bahwa ia sengaja mengirim gangguan kecil sebagai tanda sebelum menghantam dengan kekuatan penuh. Senja disebut-sebut sebagai waktu yang paling rawan, saat batas antara terang dan gelap menjadi tipis. Malam berikutnya, suara seperti tawa samar terdengar dari arah kebun. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat beberapa warga terbangun bersamaan. Lampu minyak dinyalakan lebih terang. Doa-doa dilafalkan dengan suara gemetar. Rasa takut kini bukan lagi kabar, melainkan pengalaman yang nyata. Di tengah kecemasan itu, Syekh Jangkung berdiri di serambi surau. Matanya menatap ufuk barat yang perlahan memerah. Ia tahu, ini bukan sekadar ujian bagi desa kecil itu. Ini adalah benturan dua keyakinan. Satu berdiri di atas kesombongan dan kekuasaan. Satu lagi bersandar pada ketundukan dan doa. Angin sore membawa aroma tanah dan asin laut. Matahari turun sedikit demi sedikit, seakan memberi isyarat bahwa waktu genting semakin dekat. Bayang-bayang pohon kelapa memanjang di tanah, seperti yari-yari gelap yang merayap perlahan. Desa itu belum melihat wujud musuh secara terang, namun pengaruhnya sudah menekan setiap sudut kehidupan. Dan ketika ketakutan mulai mengikis keberanian, hanya satu pertanyaan yang tersisa di udara yang menegang. Sampai kapan bayang-bayang ilmu terlarang ini dibiarkan tumbuh tanpa perlawanan? Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur. Kabut tipis menggantung di atas sawah, membungkus desa dalam warna pucat yang dingin. Ayam berkokok bersahut-sahutan, namun tidak ada keriangan seperti biasanya. Warga bangun dengan mata sembab dan hati yang belum tenang. Malam-malam panjang telah menguras tenaga dan keyakinan mereka. Di jalan tanah yang menghubungkan desa dengan pesisir, seorang lelaki berjalan sendiri. Tubuhnya tidak tinggi, jubahnya sederhana, sorbannya terikat rapi tanpa hiasan. Ia melangkah tanpa tergesa, seolah waktu bukan sesuatu yang harus dikejar. Tongkat kayu di tangannya menyentuh tanah dengan ritme pelan dan teratur. Beberapa anak yang melihatnya dari kejauhan berhenti bermain. Mereka berlari ke dalam rumah, memanggil orang tua mereka. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin pagi. Syekh Jangkung telah tiba. Tak ada arak-arakan, tak ada teriakan penyambutan, hanya tatapan waspada dan harap yang bercampur. Lelaki-lelaki desa mendekat perlahan, menjaga jarak sejenak sebelum memberi salam. Wajah Syekh Jangkung tenang,
seolah tidak ada ancaman apapun di sekelilingnya. Tatapannya dalam, menembus bukan hanya wajah, tetapi kegelisahan yang tersembunyi di baliknya. Ia tidak bertanya banyak. Ia tidak langsung meminta penjelasan panjang, seolah ia sudah mengetahui apa yang sedang terjadi sebelum kaki menapaki desa itu. Ia berjalan menuju surau kecil di ujung jalan, berhenti di depan pintunya yang sederhana. Tangannya menyentuh kayu tua itu dengan lembut, seperti menyapa sahabat lama. Di dalam surau, udara terasa berbeda, sunyi, tetapi tidak menekan. Ia duduk bersila di sudut, memejamkan mata. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan di zikir. Beberapa warga yang mengikuti dari luar hanya bisa memandang dalam diam. Mereka berharap akan melihat tanda, sesuatu yang luar biasa. Namun yang mereka lihat hanyalah ketenangan. Sore itu, seorang ibu datang membawa anaknya yang beberapa malam lalu menjerit tak wajar. Anak itu kini hanya terdiam, matanya kosong, tubuhnya lemas. Syekh Jangkung memandangnya lama, lalu meletakkan tangannya di atas kepala anak itu. Tidak ada teriakan, tidak ada mantra keras, hanya doa yang lirih, teratur, seperti aliran air yang sabar mengikis batu. Angin sore berembus masuk melalui celah jendela. Perlahan, napas anak itu menjadi lebih teratur. Matanya yang kosong mulai berkedip, lalu menatap ibunya dengan bingung. Tangis pecah, bukan karena ketakutan, melainkan kelegaan. Warga yang menyaksikan mulai berbisik, merasakan harapan yang lama hilang. Namun Syekh Jangkung tidak tersenyum bangga. Ia hanya berkata pelan, "Jaga salat kalian, perkuat doa." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa berat dan dalam. Seolah ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar menyembuhkan satu jiwa. Di kejauhan, dari arah kebun bambu, seekor burung hitam terbang rendah melintas di atas desa. Beberapa orang melihatnya dan saling pandang. Mereka tahu, kedatangan sang pengembara sunyi bukan tanpa konsekuensi. Kehadirannya adalah isyarat. Sebuah tantangan tak terucap telah dilemparkan ke udara. Senja mulai turun. Perlahan dan pasti, warna jingga kembali menyentuh langit, membawa ingatan pada malam olam-olam mencekam yang belum sepenuhnya berlalu. Di serambi syura, Syekh Jangkung berdiri memandang ufuk. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menyimpan kesiapan. Desa itu belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang. Namun sejak langkah pengembara sunyi itu menjejak tanahnya, arah cerita mulai berubah. Ketakutan masih ada, tetapi kini berdampingan dengan keyakinan. Dan ketika matahari kembali tenggelam di balik cakrawala, semua orang merasakan bahwa benturan besar bukan lagi soal kemungkinan. Ia hanya menunggu waktu untuk terjadi. Langit malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan gelap menggumpal di atas kebun bambu, menutup cahaya bulan yang baru saja muncul. Udara terasa lembab dan berat, seakan memikul sesuatu yang tak terlihat. Di desa kecil itu, bisikan ketakutan belum sepenuhnya reda, meski harapan mulai tumbuh sejak kedatangan Syekh Jangkung. Namun harapan seringkali mengundang perlawanan. Menjelang tengah malam, suara aneh terdengar dari arah timur desa. Bukan suara hewan, bukan pula angin biasa. Suara itu seperti desir panjang yang bercampur tawa tipis, menggema, lalu menghilang. Beberapa lelaki yang terjaga saling berpandangan. Mereka tahu, ini bukan kebetulan. Di kebun bambu yang jarang dilalui, seorang lelaki berdiri dalam lingkaran tanah yang telah digores dengan simbol-simbol. Api kecil menyala di 4 penjuru, asapnya membubung perlahan ke udara. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi sorot matanya tajam dan penuh ambisi. Ia mendengar kabar tentang kedatangan Syekh Jangkung, dan kabar itu tidak membuatnya takut. Sebaliknya, ia merasa tertantang. Tangannya terangkat perlahan, bibirnya bergerak merapal sesuatu yang tak dimengerti orang kebanyakan. Tanah di bawah kakinya bergetar halus, seperti merespons panggilan yang tak kasat mata. Api di sekelilingnya membesar sesaat, lalu meredup kembali. Sebuah isyarat telah dikirim. Di desa, beberapa warga terbangun bersamaan. Lampu minyak bergoyang pelan, meski tak ada angin. Seekor anjing melolong panjang dari kejauhan. Seorang ibu memeluk anaknya lebih erat. Mereka merasakan tekanan yang sama, seperti dada yang dihimpit tanpa sebab. Di surau, Syekh Jangkung membuka matanya dari zikir yang panjang. Ia tidak terkejut. Ia hanya menatap pintu yang tertutup, seakan melihat jauh melewati dinding kayu. Udara di sekitarnya tetap tenang, berbeda dengan getaran gelap yang menjalar di luar. Seorang pemuda desa datang tergesa. Napasnya tersengal. "Kiai, ada sesuatu di kebun timur,"
katanya dengan suara tertahan. Syekh Jangkung tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan, melangkah ke serambi, dan menatap langit yang tertutup awan. Biarkan, ucapnya pelan. Kalimat itu sederhana, namun membuat pemuda itu terdiam. Tidak ada kemarahan, tidak ada ancaman balasan. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah Syekh Jangkung memahami bahwa pertarungan ini bukan tentang siapa yang lebih keras berteriak, melainkan siapa yang lebih teguh berdiri. Malam semakin pekat. Di kebun bambu, lelaki berilmu hitam itu tersenyum tipis. Ia merasa telah menunjukkan keberadaannya. Ia tidak perlu datang ke desa. Cukup dengan mengirim getaran, cukup dengan membuat warga terjaga dalam ketakutan. Ia yakin, cepat atau lambat, pengembara sunyi itu akan terpancing. Namun yang ia hadapi bukan pendekar biasa. Menjelang fajar, suara-suara aneh mereda. Awan perlahan menipis. Desa kembali hening, tetapi hening yang berbeda. Kini bukan hanya ketakutan yang menggantung, melainkan kesadaran bahwa sebuah tantangan telah dilemparkan ke udara. Tidak ada surat, tidak ada pesan terbuka. Namun, semua orang merasakannya. Dua kekuatan sedang saling mengukur, saling membaca, saling menunggu langkah pertama. Di tepi sawah yang masih basah oleh embun, Syekh Jangkung berjalan perlahan setelah salat subuh. Tatapannya lurus ke arah kebun bambu di kejauhan. Tidak ada kebencian di wajahnya, hanya kesiapan yang sunyi. Angin pagi berembus pelan, membawa sisa bau asap yang sempat menyentuh desa tadi malam. Matahari mulai naik, tetapi bayang-bayang belum sepenuhnya pergi. Tantangan itu memang tak pernah diucapkan dengan kata-kata, namun ia telah dilepaskan. Dan ketika dua keyakinan berdiri berhadapan dalam diam, sejarah tahu bahwa benturan hanya tinggal menunggu waktu. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seolah waktu ikut menahan napas. Matahari terbit dan tenggelam seperti biasa. Tetapi suasana desa tidak pernah benar-benar kembali ringan. Setiap orang menghitung jam menuju senja dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada yang tak terlihat, namun terasa semakin dekat. Sejak malam tantangan itu, gangguan kecil terus muncul. Menjelang maghrib, lampu minyak padam tiba-tiba, walau sumbunya masih panjang. Angin berembus berputar di satu titik, mengangkat debu tanpa arah. Seekor ayam berkokok panjang tepat saat langit memerah, lalu terdiam mendadak. Semua terjadi di waktu yang sama, waktu ketika siang melepas genggamannya dan malam bersiap mengambil alih. Seorang lelaki tua yang dihormati di desa datang ke surau dengan langkah perlahan. Rambutnya memutih seluruhnya, matanya menyimpan pengalaman panjang. Ia duduk di hadapan Syekh Jangkung dan berkata pelan, "Maghrib itu waktu rawan, bukan hanya bagi manusia, tapi bagi makhluk yang tak terlihat." Batasnya tipis, Kiai, sangat tipis. Syekh Jangkung mengangguk pelan. Ia tahu apa yang dimaksud. Maghrib bukan sekadar pergantian cahaya. Ia adalah momen peralihan, ketika banyak hati lengah, ketika sebagian orang sibuk menutup hari dan belum siap membuka malam dengan doa. Dan di celah itulah, kekuatan gelap sering mencari ruang. Kabar tentang waktu maghrib sebagai titik rawan menyebar cepat. Warga mulai bersiap sebelum azan berkumandang. Anak-anak dipanggil masuk lebih awal. Pintu ditutup. Doa-doa dibaca dengan suara lebih jelas. Surau kecil yang biasanya sepi, kini mulai dipenuhi beberapa lelaki yang ingin berjamaah tepat waktu. Namun di balik kesiapan itu, ketegangan juga meningkat. Di kebun bambu, lelaki berilmu hitam itu tampak semakin sering melakukan ritual menjelang senja. Ia berdiri menghadap barat, menunggu matahari turun, tangannya bergerak membentuk pola di udara, seolah merajut sesuatu yang tak kasat mata. Ia paham bahwa waktu maghrib memiliki celah, dan ia berniat memanfaatkannya. Suatu sore, langit terlihat lebih merah dari biasanya. Awan membentuk garis-garis panjang, seperti luka yang membentang di cakrawala. Angin berhenti mendadak. Daun kelapa yang biasanya berdesir, kini diam tak bergerak. Suasana terasa menggantung. Di tengah desa, seorang ibu tiba-tiba menherit. Anak kecilnya yang bermain di halaman terjatuh tanpa sebab. Tubuhnya kaku sesaat. Orang-orang berlarian. Nafas mereka tercekat. Waktu menunjukkan bahwa maghrib tinggal beberapa menit lagi. Syekh Jangkung keluar dari surau dengan langkah mantap. Ia tidak berlari. Ia tidak menunjukkan kegelisahan. Ia hanya menatap langit barat yang hampir kehilangan cahayanya. Bibirnya mulai bergerak membaca ayat-ayat dengan suara pelan, tetapi tegas. Anak kecil itu perlahan sadar. Tubuhnya kembali lemas, bukan kaku. Tangisnya pecah, memanggil ibunya. Warga yang menyaksikan merasa bulu kuduk mereka meremang. Sekali lagi,
Gangguan datang tepat sebelum maghrib. Azan belum berkumandang. Tetapi desa sudah berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Semua menyadari pola yang sama. Tekanan selalu memuncak saat matahari hendak tenggelam. Seolah ada kekuatan yang menunggu detik-detik terakhir cahaya untuk menyerang. Di kebun bambu, lelaki itu tersenyum samar. Ia merasa telah menemukan waktu terbaik. Waktu ketika manusia paling mudah lengah. Waktu ketika peralihan membuat hati goyah. Namun, di surau kecil itu, Syekh Jangkung berdiri tegak. Ia memahami bahwa maghrib bukan hanya waktu rawan. Ia juga waktu panggilan, waktu ketika kalimat suci menggema, menandai batas yang jelas antara terang dan gelap. Langit semakin redup. Warna merah berubah menjadi ungu tua. Desa menahan napas, menunggu suara yang akan membelah senja. Dan di momen peralihan itulah, dua kekuatan bersiap menguji maknanya masing-masing. Pagi datang tanpa semangat. Matahari terbit, tetapi cahayanya terasa pucat, seolah enggan menyentuh desa yang sedang diliputi kecemasan. Warga tetap pergi ke sawah dan ke laut, tetapi langkah mereka berat. Percakapan singkat, tatapan sering terlempar ke arah kebun bambu di timur. Semua orang tahu, gangguan itu belum selesai. Ia justru semakin berani. Menjelang siang, kejadian aneh kembali terjadi. Di tengah ladang, api kecil tiba-tiba menyala di antara jerami kering, padahal tak ada yang menyalakan. Api itu tidak membesar, hanya berputar di satu titik sebelum padam sendiri. Para petani mundur dengan wajah pucat. Mereka tidak berani menyentuhnya. Rasa takut kini bukan lagi cerita malam, tetapi hadir di bawah cahaya matahari. Di rumah-rumah, suara benda jatuh terdengar tanpa sebab. Tempayan bergeser sedikit dari tempatnya. Ayunan di halaman bergerak pelan, meski udara tenang. Seolah ada sesuatu yang ingin terus mengingatkan bahwa desa itu sedang diawasi. Ketakutan mulai mengikis kepercayaan diri warga. Beberapa orang mulai berbisik bahwa mungkin lebih baik mereka mengungsi sementara. Mungkin lebih aman menjauh daripada terus hidup dalam bayang-bayang. Hati mereka goyah. Harapan yang sempat tumbuh kembali diuji. Di surau, Syekh Jangkung tetap duduk bersila. Zikirnya tidak terputus. Suaranya rendah, stabil, seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Beberapa pemuda datang dengan wajah tegang. Mereka meminta izin untuk mendatangi kebun bambu dan menantang lelaki berilmu hitam itu secara langsung. Syekh Jangkung membuka mata dan memandang mereka satu persatu. "Jangan melawan dengan amarah," katanya pelan. "Amarah hanya memperluas pintu yang ia buka." Kalimat itu membuat para pemuda terdiam. Mereka menyadari bahwa ketakutan telah mendorong mereka pada keputusan yang tergesa. Namun, menahan diri di tengah ancaman bukan perkara mudah. Hati manusia ingin segera melihat akhir. Sore itu, gangguan terasa lebih kuat. Angin berembus kencang hanya di satu sisi desa. Debu berputar membentuk lingkaran kecil di halaman surau, lalu menghilang. Seekor kambing menjerit keras dan terlepas dari talinya, berlari tanpa arah, sebelum akhirnya terjatuh kelelahan. Anak-anak kembali dilarang keluar menjelang senja. Wajah-wajah kecil itu dipenuhi pertanyaan yang tak bisa dijawab orang dewasa. Mengapa langit selalu terasa menekan saat maghrib mendekat? Mengapa setiap hari seakan menjadi ujian baru? Di kebun bambu, lelaki itu berdiri dengan wajah lebih tajam dari sebelumnya. Ia merasakan ketakutan yang menyebar. Ia tahu pengaruhnya berhasil. Ia tidak perlu menyerang dengan ledakan besar. Cukup dengan tekanan kecil yang terus-menerus, hati manusia akan runtuh sendiri. Namun di tengah desa, sesuatu yang lain juga tumbuh. Setiap kali gangguan muncul, warga mulai berkumpul lebih cepat di surau. Salat berjamaah semakin penuh. Doa-doa dilafalkan lebih kuat. Ketakutan memang mencengkeram, tetapi ia juga memaksa mereka kembali pada satu titik yang sama. Keyakinan. Menjelang maghrib, langit kembali memerah. Suasana hening, tidak ada suara burung. Tidak ada suara anak-anak. Hanya detak jantung yang terasa lebih keras di telinga masing-masing. Syekh Jangkung berdiri di depan surau, menatap ufuk barat. Ia tahu, cengkraman ini belum mencapai puncaknya. Yang terjadi selama ini hanyalah pembuka, tekanan kecil untuk menguji keteguhan. Dan ketika ketakutan hampir membuat desa itu goyah, satu hal menjadi jelas. Pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan yang terlihat, tetapi tentang siapa yang lebih tahan berdiri saat cengkraman semakin erat. Hari-hari berlalu dalam ketegangan yang tidak pernah benar-benar reda. Desa itu seperti berdiri di atas tanah yang retak halus, menunggu kapan celahnya akan terbuka lebar. Gangguan masih muncul, kecil,
namun konsisten. Seperti tetesan air yang perlahan mengikis batu, rasa takut mencoba menggerogoti keyakinan warga sedikit demi sedikit. Namun di tengah tekanan itu, Syekh Jangkung tidak menunjukkan perubahan sikap. Ia tetap bangun sebelum fajar, membasuh wajahnya dengan air sumur yang dingin, lalu berdiri lama dalam salat malam. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tetapi getarannya terasa kuat bagi siapapun yang berada di dekat surau. Beberapa pemuda mulai gelisah. Mereka merasa kesabaran telah terlalu lama dipelihara. Sampai kapan kita hanya menunggu? Tanya salah seorang di antara mereka dengan suara tertahan. Wajahnya menyimpan amarah yang sulit disembunyikan. Syekh Jangkung memandangnya tanpa celaan. Menunggu bukan berarti lemah, ujarnya tenang. Menunggu adalah cara agar kita tidak melangkah di jalan yang salah. Kata-kata itu menggantung di udara. Tidak keras, tidak menggurui, tetapi menembus hati. Para pemuda menyadari bahwa amarah mereka justru bisa menjadi pintu bagi sesuatu yang lebih buruk. Musuh mereka tidak hanya mengandalkan ajian, tetapi juga memancing emosi. Sore itu, gangguan datang lebih kasar. Di tengah sawah, suara gemuruh terdengar seperti tanah digali dari bawah. Air irigasi yang mengalir mendadak keruh dan berbau. Beberapa petani berlari meninggalkan cangkul mereka. Ketakutan kembali memuncak. Kabar itu sampai ke surau sebelum maghrib. Wajah-wajah panik berkumpul di pelataran. Ia semakin berani, bisik seseorang. Ia ingin kita menyerah. Syekh Jangkung berdiri perlahan. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tidak pula ketakutan. Ia berjalan ke tengah sawah bersama beberapa lelaki. Air yang keruh itu mengalir pelan, seolah menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Ia menunduk, mencelupkan tangannya ke dalam air, lalu membaca doa dengan suara tegas namun tetap lembut. Beberapa saat kemudian, aliran itu perlahan kembali jernih. Bau menyengat menghilang. Para petani saling pandang dengan napas lega. Tidak ada ledakan cahaya, tidak ada teriakan kemenangan, hanya perubahan yang terjadi dalam diam. Di kebun bambu, lelaki berilmu hitam itu merasakan sesuatu yang mengusik. Ia tidak melihat langsung apa yang terjadi, tetapi ia merasakan getaran yang berbeda. Kesabarannya mulai terusik. Ia menginginkan reaksi yang lebih besar. Ia ingin melihat lawannya terpancing. Namun yang ia hadapi adalah ketenangan yang tak mudah retak. Menjelang senja, langit kembali memerah. Warga mulai memahami satu hal. Setiap gangguan yang datang justru membuat mereka lebih sering berkumpul, lebih sering berdoa, lebih sering saling menguatkan. Ketakutan memang ada, tetapi tidak lagi sendirian. Ia ditemani oleh kesadaran. Di serambi surah, Syekh Jangkung duduk memandang barat. Ia tahu, kesabaran bukan sekadar menahan diri. Ia adalah benteng. Ia adalah kekuatan yang tidak terlihat, tetapi mengguncang hati lawan yang mengandalkan amarah dan kesombongan. Dan di saat lelaki berilmu hitam itu semakin ingin menunjukkan taringnya, ia mulai menyadari bahwa lawannya tidak bergerak sesuai harapannya. Tidak terpancing, tidak goyah. Kesabaran yang dipelihara dalam doa dan sujud itu justru menjadi getaran yang mengusik kekuatan gelap dari kejauhan. Senja turun lagi, membawa warna merah yang semakin pekat. Desa itu masih berada di bawah ancaman. Namun kini, di balik ketegangan, ada sesuatu yang mulai tumbuh lebih kuat dari rasa takut. Keteguhan yang diam, tetapi menggetarkan. Pagi itu terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Meski matahari tetap terbit dari timur seperti hari-hari sebelumnya, burung-burung tidak berkicau seramai biasanya. Suara alam seakan meredup, memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk terjadi. Warga merasakannya, meski tak seorang pun mampu menjelaskan dengan pasti. Sejak beberapa hari terakhir, tekanan yang datang menjelang maghrib semakin terasa jelas. Gangguan tak lagi kecil dan samar. Ia hadir dengan pola yang semakin tegas, semakin berani. Dan hari ini, ada firasat yang menyelimuti desa. Malam nanti bukan malam biasa. Di surau kecil itu, Syekh Jangkung memperpanjang sujudnya. Nafasnya teratur, tenang, namun dalam. Ia tahu, kesabaran yang dijaga selama ini telah mencapai batas ujian berikutnya. Musuhnya tak lagi sekadar mengirim getaran. Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Menjelang siang, seorang anak kecil kembali jatuh pingsan di halaman rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya terpejam rapat. Napasnya berat. Orang-orang berlarian memanggil Syekh Jangkung. Ia datang tanpa tergesa, duduk di samping anak itu, dan melafalkan ayat dengan suara yang stabil. Tidak ada kepanikan di wajahnya, hanya keyakinan yang tak goyah. Beberapa saat kemudian, tubuh anak itu melemas. Nafasnya
kembali normal. Tangis ibunya pecah, bercampur syukur dan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Gangguan itu semakin jelas waktunya selalu mendekati senja. Sementara itu, di kebun bambu, lelaki berilmu hitam itu berdiri di tengah lingkaran yang lebih besar dari sebelumnya. Tanah di sekelilingnya telah digores lebih dalam. Di 4 penjuru, lilin hitam menyala dengan api yang bergoyang tak wajar. Wajahnya tegang. Ia tahu, malam ini ia tak bisa lagi hanya memberi tekanan kecil. Ia harus menunjukkan puncak kekuatannya. Langit mulai berubah warna saat sore tiba. Jingga menyala lebih terang, lalu perlahan meredup. Awan menggantung berat di ufuk barat. Angin berhenti sepenuhnya. Tidak ada desir daun, tidak ada suara serangga. Hening yang tak alami menyelimuti desa. Warga berkumpul lebih awal di surau. Wajah-wajah mereka pucat, tetapi tekad mereka tidak lagi selemah dulu. Ketakutan masih ada, namun kini bercampur dengan kesiapan. Mereka tahu, malam ini akan menentukan arah selanjutnya. Syekh Jangkung berdiri di depan jamaah. Ia tidak memberi pidato panjang. Ia hanya mengingatkan mereka untuk menjaga syalat dan hati. Jangan biarkan takut memisahkan kita dari doa, ucapnya pelan. Di kebun bambu, lelaki itu mulai merapal mantra dengan suara lebih keras dari sebelumnya. Tanah di sekitarnya bergetar. Api lilin membesar, lalu memanjang seperti lidah yang menjilat udara. Asap hitam naik dan membentuk pusaran tipis yang bergerak menuju arah desa. Beberapa warga merasakan dada mereka sesak, meski masih jauh dari maghrib. Seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba menekan jantung mereka. Anak-anak memeluk orang tuanya. Suara napas terdengar lebih berat di ruangan surau yang sederhana itu. Matahari semakin turun. Batas antara terang dan gelap semakin tipis. Di langit barat, warna merah berubah menjadi ungu tua. Semua terasa menggantung di satu titik. Syekh Jangkung menatap ufuk dengan tenang. Ia tahu, ini bukan lagi ujian kecil. Ini adalah malam terakhir sebelum benturan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi ruang untuk gangguan setengah hati. Tidak ada lagi pesan samar. Di saat cahaya terakhir hampir padam, 2 kekuatan berdiri dalam kesiapan masing-masing. Satu mengandalkan kesombongan dan ajian gelap. Satu lagi bersandar pada keteguhan dan kalimat suci. Dan ketika senja menutup hari, dengan napas yang berat, desa itu tahu, malam ini bukan sekadar malam. Ia adalah gerbang menuju peristiwa yang akan mengubah segalanya. Langit seperti terbelah 2. Separuh masih menyimpan sisa cahaya. Separuh lagi sudah ditelan gelap yang pekat. Warna merah di ufuk barat terlihat lebih dalam dari biasanya. Seolah darah yang tumpah perlahan di cakrawala. Udara berhenti bergerak. Tidak ada angin. Tidak ada suara burung. Desa itu menahan napas. Di surau kecil, jamaah berdiri rapat. Bahu bersentuhan, nafas terasa berat. Anak-anak berada di pelukan orang tua mereka. Tidak ada percakapan, tidak ada bisikan. Hanya detak jantung yang terdengar di telinga masing-masing. Syekh Jangkung berdiri di barisan depan. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam menatap barat. Ia tahu, momen ini telah lama dinanti. Semua gangguan kecil, semua tekanan halus, semuanya bermuara pada senja ini. Di kebun bambu, lelaki berilmu hitam itu memulai ritualnya dengan suara keras. Mantra-mantra terlarang meluncur dari bibirnya tanpa jeda. Tangannya terangkat tinggi. Api lilin hitam menyala besar, membentuk bayangan panjang yang bergerak liar di tanah. Tanah bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Asap pekat membumbung, membentuk pusaran yang perlahan bergerak menuju desa. Udara menjadi lebih dingin, menusuk kulit. Beberapa warga merasakan kaki mereka lemas. Nafas mereka terasa pendek. Seperti ada sesuatu yang menekan dada dari dalam. Seekor ayam berkokok keras, lalu mendadak terdiam. Seekor anjing melolong panjang sebelum bersembunyi di kolong rumah. Desa itu benar-benar berada di ambang benturan. Langkah kaki Syekh Jangkung terdengar pelan ketika ia maju sedikit dari barisan. Ia tidak membawa senjata. Tidak ada tongkat terangkat tinggi. Hanya ketenangan yang tak tergoyahkan. Bibirnya bergerak membaca ayat-ayat dengan suara rendah, stabil. Seperti gelombang laut yang tak pernah berhenti meski diterpa badai. Langit semakin gelap, matahari tinggal seujung kuku sebelum benar-benar tenggelam. Di kebun bambu, lelaki itu berteriak lebih keras. Mantranya meluncur cepat, nyaris seperti raungan. Api di sekelilingnya memanjang, lalu seolah condong ke arah desa, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Di surau, beberapa orang mulai gemetar. Seorang ibu hampir jatuh pingsan, tetapi ditahan oleh suaminya.
Suasana semakin mencekam. Semua menunggu satu hal. Dan ketika matahari benar-benar menyentuh garis ufuk, suara itu pecah. Allahu Akbar. Azan maghrib menggema dari surau kecil itu. Suaranya tidak keras, tidak berteriak, tetapi jelas. Jelas dan tegas. Kalimat pertama meluncur menembus udara yang menegang. Getaran terasa berubah. Asap hitam yang bergerak menuju desa mendadak goyah. Pusarannya terpecah, seperti kain yang disobek dari dalam. Api di kebun bambu berkedip liar. Lelaki berilmu hitam itu terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan keheranan. Allahu Akbar. Kumandang kedua, lebih dalam. Levi, mantap. Tanah yang tadi bergetar perlahan stabil. Tekanan di dada warga mulai berkurang. Nafas yang sempat tercekat kini mengalir lebih lega. Beberapa orang menitikan air mata tanpa sadar. Di kebun bambu, lelaki itu mencoba melanjutkan mantranya, namun suaranya terputus. Bibirnya bergetar. Api lilin hitam mengecil satu persatu. Asap yang tadi membumbung tinggi kini buyar tanpa arah. Langit yang tadi terasa terbelah kini kembali utuh. Gelap tetap datang, tetapi tidak lagi menekan. Malam turun dengan wajar, bukan dengan ancaman. Di surau, azan terus berkumandang hingga selesai. Setiap kalimatnya seperti memahat batas yang jelas antara terang dan gelap, antara kesombongan dan ketundukan. Maghrib itu bukan sekadar pergantian waktu. Ia menjadi saksi bahwa benturan telah dimulai. Getarannya terasa hingga ke kebun bambu, hingga ke hati lelaki yang tadi berdiri penuh percaya diri. Dan ketika gema azan terakhir menghilang di udara malam, semua orang tahu sesuatu telah retak. Sesuatu yang selama ini dianggap tak terkalahkan, kini mulai kehilangan pijakannya. Malam belum sepenuhnya pekat ketika lelaki berilmu hitam itu tersadar dari keterkejutannya. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan kasar. Kumandang azan yang baru saja menggema terasa seperti hantaman yang tak terlihat, memukul sesuatu di dalam dirinya. Namun, kesombongan belum runtuh. Ia belum mau menerima bahwa kekuatannya bisa digoyahkan oleh suara yang dianggapnya biasa. Ia mengangkat kembali kedua tangannya. Kali ini, dengan gerakan lebih keras. Tanah di bawah kakinya digores lebih dalam dengan ujung pisau kecil yang selalu ia bawa. Lingkaran ritual diperkuat. Ia menunduk, menggumamkan mantra dengan suara serak, penuh amarah yang tak lagi disembunyikan. Api lilin hitam kembali membesar. Asap pekat membentuk pusaran yang lebih tebal dari sebelumnya. Udara di sekitar kebun bambu berubah dingin menusuk. Getaran yang sempat melemah kini bangkit kembali. Lebih liar, lebih kasar. Di desa, warga yang baru saja merasa sedikit lega kembali merasakan tekanan itu. Angin bertiup mendadak dari arah timur, membawa bau hangus yang samar. Lampu minyak di beberapa rumah bergoyang keras. Seekor kambing menending-nendang kandangnya tanpa sebab. Di surau, Syekh Jangkung berdiri setelah azan selesai. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya semakin tajam. Ia tahu, musuhnya tidak akan menyerah hanya karena satu getaran. Kesombongan yang sudah mengakar tidak mudah dilepaskan. Beberapa lelaki desa mendekat dengan wajah tegang. "Kiai." Ia belum berhenti. Bisik salah satu dari mereka. Syekh Jangkung mengangguk pelan. "Biarkan ia lepaskan semuanya," jawabnya tenang. "Yang palsu akan runtuh oleh dirinya sendiri." Sementara itu, di kebun bambu, lelaki itu kini benar-benar melepaskan seluruh kekuatannya. Mantranya dilantunkan lebih cepat, lebih tinggi. Suaranya seperti teriakan yang dipaksa keluar dari dada. Tanah bergetar lebih keras, hingga dedaunan jatuh satu persatu dari pohon bambu di sekelilingnya. Asap hitam menjulur ke langit malam, lalu meluncur rendah ke arah desa seperti kabut yang dipanggil. Beberapa warga merasakan lutut mereka melemah. Seorang anak kecil menangis tanpa sebab. Seorang ibu memeluknya sambil membaca doa dengan suara bergetar. Tekanan semakin berat, seolah ada beban yang menindih dada seluruh desa. Nafas menjadi pendek, kepala terasa pening. Beberapa orang hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada tiang surau. Namun, di tengah tekanan itu, Syekh Jangkung melangkah ke tengah pelataran. Ia berdiri tegak, wajahnya menghadap arah kebun bambu. Bibirnya mulai melafalkan ayat dengan suara yang tidak keras, tetapi penuh ketegasan. Setiap kalimatnya terucap jelas, stabil, tidak terburu. Getaran di udara berubah perlahan. Asap yang tadi meluncur seperti kabut, kini mulai piko-pika di tengah perjalanan.
seolah ada dinding tak terlihat yang membentang di antara kebun dan desa. Tekanan di dada warga belum hilang sepenuhnya, tetapi tidak lagi bertambah berat. Lelaki berilmu hitam itu merasakan perlawanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Mantranya terasa memantul. Energi yang ia lepaskan tidak mengalir mulus. Ia menggertakkan gigi, memaksa dirinya terus melanjutkan. Ia tak ingin mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih kuat dari ajian yang selama ini ia banggakan. Api lilin hitam berkedip liar. Satu di antaranya padam tiba-tiba. Ia tersentak. Mantranya goyah sesaat, lalu kembali dipaksakan. Di desa, warga mulai menyadari bahwa tekanan yang tadi nyaris membuat mereka roboh, kini perlahan tertahan. Nafas mereka masih berat, tetapi tidak lagi dicekik. Di tengah kegelapan malam, cahaya kecil dari surau tampak lebih terang dari biasanya. Ilmu hitam itu telah dilepaskan sepenuhnya. Tidak ada lagi yang disimpan, tidak ada lagi cadangan yang ditahan. Dan di saat kesombongan berdiri dengan seluruh kekuatannya, ia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Perlawanan yang tidak datang dari amarah, melainkan dari keteguhan yang tak tergoyahkan. Malam semakin dalam, pertarungan belum selesai. Tetapi satu hal mulai jelas, kekuatan yang dilepaskan dengan kemarahan tidak selalu menemukan jalan pulang. Tekanan itu belum sepenuhnya hilang ketika malam semakin pekat. Asap hitam yang tadi terpecah kini berusaha kembali menyatu, bergerak seperti makhluk yang kehilangan arah, namun belum menyerah. Di kebun bambu, lelaki berilmu hitam itu memaksa dirinya tetap berdiri. Keringat membasahi pelipisnya, nafasnya kasar. Tetapi kesombongan masih menahan lututnya agar tidak gemetar. Di desa, warga masih berkumpul di surau. Salat maghrib telah ditegakkan. Namun tak seorang pun segera pulang. Mereka merasa benturan belum benar-benar mencapai puncaknya. Udara tetap berat, meski tak lagi secekat sebelumnya. Seolah dua arus tak terlihat sedang saling menekan di atas kepala mereka. Syekh Jangkung duduk sejenak setelah salam terakhir. Wajahnya teduh, tetapi matanya memandang jauh, melampaui dinding kayu dan lampu minyak yang bergoyang pelan. Ia tahu, ritual di kebun bambu belum berhenti. Ia juga tahu, kekuatan gelap itu sedang berusaha bangkit untuk satu dorongan terakhir. Tiba-tiba, dari arah timur, suara gemuruh terdengar kembali. Lebih dalam, lebih panjang. Beberapa warga tersentak. Seorang anak kecil mulai menangis pelan. Lampu minyak di sudut surau meredup sesaat sebelum kembali menyala. Di kebun bambu, lelaki itu menjerit keras, memaksakan mantra terakhirnya. Tangannya terangkat tinggi. Wajahnya menengadah ke langit yang hitam. Api lilin yang tersisa menyala besar seakan hendak meledak. Tanah di sekitarnya bergetar kuat, membuat dedaunan jatuh berhamburan. Namun di surau, Syekh Jangkung berdiri kembali. Ia memberi isyarat kepada muadzin dengan anggukan kecil. Suara azan kembali dikumandangkan. Allahu Akbar. Kalimat itu menggema lebih mantap dari sebelumnya, bukan sebagai penanda waktu, tetapi sebagai pernyataan yang tak tergoyahkan. Suara muadzin mengalir stabil, tidak tergesa, tidak gemetar. Getaran di udara berubah. Asap hitam yang tadi membesar mendadak tersentak, seperti tersambar sesuatu yang tak terlihat. Api di kebun bambu bergoyang liar, lalu satu persatu mulai mengecil. Lelaki itu terhuyung, matanya melebar, seakan baru menyadari bahwa suara yang ia dengar bukan sekadar gema biasa. Allahu Akbar. Kumandang kedua terasa menembus lebih dalam. Warga yang tadi gemetar kini merasakan dada mereka mengembang. Nafas mereka lebih lega, seolah kalimat itu bukan hanya suara, melainkan cahaya yang bergerak di udara malam. Di kebun bambu, lelaki berilmu hitam itu mencoba melanjutkan mantranya, tetapi suaranya pecah. Lidahnya terasa berat. Kata-kata yang biasa mengalir, kini tersangkut di tenggorokan. Api terakhir di lingkarannya padam tiba-tiba, menyisakan asap tipis yang naik tanpa arah. Tanah berhenti bergetar. Keheningan menyusul. Bukan keheningan yang menakutkan, melainkan keheningan yang dalam dan luas. Langit tetap gelap, tetapi tidak lagi menekan. Udara kembali bergerak pelan, membawa hawa malam yang lebih wajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat demi kalimat terus mengalun hingga selesai. Warga menitikan air mata tanpa sadar. Bukan karena takut, melainkan karena menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Di kebun bambu, lelaki itu terjatuh berlutut. Tangannya gemetar. Lingkaran tanah yang tadi ia buat tampak retak di beberapa bagian. Tidak ada ledakan besar,
Tidak ada cahaya menyilaukan, hanya kehancuran yang terjadi dalam diam. Di surau, Syekh Jangkung menutup matanya sejenak, bibirnya bergerak dalam doa syukur. Ia tidak bersorak, ia tidak menunjukkan kemenangan. Ia tahu, yang mengoyak senja bukan dirinya, melainkan kalimat yang telah lama berdiri tegak di bumi ini. Malam itu, desa menyaksikan bagaimana kumandang azan bukan sekadar panggilan salat. Ia menjadi batas yang jelas, batas yang tak bisa ditembus oleh kesombongan. Dan di antara gema terakhir yang memudar di udara, sesuatu telah benar-benar runtuh. Keheningan menyelimuti desa setelah kumandang azan terakhir menghilang di udara malam. Tidak ada lagi gemuruh dari arah kebun bambu. Tidak ada lagi tekanan yang menindih dada. Udara terasa lebih ringan, seolah beban yang lama menggantung akhirnya terangkat. Namun di kebun bambu, malam itu belum sepenuhnya selesai. Lelaki berilmu hitam itu masih berlutut di dalam lingkaran tanah yang kini retak dan tak lagi utuh. Nafasnya tersengal, keringat bercampur tanah melekat di wajahnya. Tangannya gemetar saat mencoba bangkit, tetapi lututnya terasa lemah. Mantra yang biasa ia ucapkan dengan penuh keyakinan kini tak lagi mengalir. Ia mencoba sekali lagi, bibirnya bergerak, tetapi tak ada suara yang keluar. Seolah ada sesuatu yang menahan dari dalam. Dadanya sesak, bukan karena tekanan dari luar, melainkan karena sesuatu yang runtuh di dalam dirinya sendiri. Di desa, warga masih berkumpul di surau. Mereka saling memandang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa lelaki memberanikan diri berjalan menuju arah kebun bambu dengan langkah hati-hati. Mereka tidak lagi digerakkan oleh amarah, tetapi oleh rasa ingin tahu yang bercampur cemas. Syekh Jangkung ikut melangkah di belakang mereka. Wajahnya tetap tenang. Lampu minyak kecil dibawa sebagai penerang jalan. Cahaya redupnya membentuk bayangan panjang di antara batang-batang bambu yang berdiri rapat. Saat mereka tiba, yang terlihat bukan sosok yang menakutkan seperti cerita-cerita sebelumnya. Lelaki itu tampak rapuh. Lingkaran ritualnya hancur. Lilin-lilin hitam padam menyisakan sisa asap yang perlahan hilang. Tanah di sekelilingnya retak seperti pecah dari dalam. Ia menatap Syekh Jangkung dengan mata yang tidak lagi penuh tantangan. Ada kebingungan di sana. Ada ketidakpercayaan. Seolah ia tak mampu menerima kenyataan bahwa kekuatan yang selama ini ia banggakan mendadak tak berfungsi. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya serak, hampir tak terdengar. Syekh Jangkung mendekat tanpa rasa takut. "Tidak ada yang kulakukan," jawabnya pelan. "Kau hanya bertemu dengan batas yang tak bisa kau lewati." Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menghakimi, tidak pula dengan nada meremehkan. Hanya sebuah kenyataan yang disampaikan apa adanya. Lelaki itu mencoba mengepalkan tangan, mencoba merasakan getaran yang biasa menyertainya. Namun tidak ada apa-apa, kosong. Ilmu yang biasa mengalir seperti arus kini terasa terputus. Ia seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan bahasa yang selama ini ia gunakan untuk berbicara pada dunia. Warga yang menyaksikan berdiri terpaku. Mereka menyadari yang runtuh malam itu bukan hanya lingkaran tanah dan lilin hitam. Yang lumpuh adalah kesombongan yang selama ini menindas mereka dalam bayangan. Angin malam berembus pelan, membawa suara dedaunan yang kembali normal. Tidak ada lagi pusaran asap, tidak ada lagi getaran tanah. Hanya suara alam yang sederhana, seperti malam-malam sebelum semua ini dimulai. Lelaki itu menunduk. Untuk pertama kalinya, sejak namanya ditakuti, ia tidak berdiri lebih tinggi dari orang lain. Tangannya terkulai di sisi tubuhnya. Wajahnya pucat bukan karena kekalahan fisik, tetapi karena menyadari betapa rapuh pondasi yang ia bangun. Syekh Jangkung menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kekuatan yang tidak bersandar pada kebenaran akan runtuh oleh waktunya sendiri." Malam itu menjadi saksi saat ilmu yang dianggap tak terkalahkan mendadak lumpuh. Bukan oleh serangan balasan yang keras, bukan oleh duel yang menggelegar, melainkan oleh keteguhan yang tak tergoyahkan dan kalimat suci yang menggema. Desa itu kembali hening, namun hening yang kali ini bukan lagi karena takut, melainkan karena menyadari bahwa batas antara gelap dan terang telah ditetapkan dengan jelas. Dan di antara bayangan bambu yang bergoyang pelan, sejarah mencatat satu hal. Ada kekuatan yang tak bisa ditaklukkan oleh kesombongan apapun. Malam itu tidak berakhir dengan sorak-sorai, tidak ada teriakan kemenangan. Desa justru diselimuti keheningan yang dalam, seperti sawah setelah hujan deras berhenti. Angin berembus pelan di antara batang bambu. Suara dedaunan
kembali normal. Alam seolah mengembalikan dirinya pada irama yang wajar. Warga berdiri mengelilingi bekas lingkaran ritual yang telah retak. Tanahnya pecah di beberapa bagian. Lilin hitam telah menjadi sisa lelehan yang membeku. Tidak ada lagi getaran. Tidak ada lagi pusaran asap. Yang tersisa hanyalah bekas dari sesuatu yang pernah mencoba berdiri dengan kesombongan. Lelaki berilmu hitam itu masih duduk tertunduk. Nafasnya sudah lebih teratur. Tetapi wajahnya kehilangan ketegasan yang dulu membuat orang gentar. Ia tidak lagi memandang orang-orang dengan sorot penuh tantangan. Matanya kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang dianggap paling berharga. Beberapa warga saling berbisik. Mereka tak percaya bahwa sosok yang selama ini ditakuti kini tampak begitu rapuh. Ketakutan yang dulu mencekam dada mereka perlahan berubah menjadi keheranan. Bagaimana mungkin kekuatan yang begitu menggetarkan bisa runtuh dalam satu malam? Syekh Jangkung berdiri beberapa langkah dari lelaki itu. Ia tidak mendekat untuk merendahkan, tidak pula menjauh untuk menunjukkan jarak. Ia hanya berdiri sebagai saksi dari apa yang telah terjadi. Wajahnya tetap teduh. Tidak ada ekspresi kemenangan di sana. Pulanglah, ucapnya pelan kepada warga. Jaga rumah dan keluarga kalian. Jangan simpan dendam. Kalimat itu mengalir tenang, tetapi terasa kuat. Warga yang mendengarnya mengangguk perlahan. Mereka mulai meninggalkan kebun bambu satu persatu. Tidak ada yang ingin memperpanjang malam dengan amarah. Tidak ada yang ingin membalas dengan caci. Di surau, beberapa orang kembali menyalakan lampu minyak. Cahaya kecilnya memantul di dinding kayu yang tua. Anak-anak yang tadi ketakutan kini tertidur di pangkuan orang tua mereka. Wajah mereka tenang, seolah badai tak pernah terjadi. Syekh Jangkung kembali duduk di serambi surau. Ia memejamkan mata, melanjutkan zikirnya dengan suara lirih, seolah tidak ada yang perlu dirayakan. Seolah yang terjadi adalah bagian dari alur yang sudah semestinya. Sementara itu, lelaki yang kehilangan ajian itu perlahan bangkit. Langkahnya goyah. Ia memandang tangannya sendiri, seakan mencoba memastikan bahwa tubuhnya masih sama. Namun yang berubah bukan tubuhnya. Yang berubah adalah keyakinannya pada sesuatu yang selama ini ia anggap mutlak. Langit malam terasa lebih luas. Bintang-bintang tampak lebih jelas dari malam-malam sebelumnya. Udara tidak lagi menekan. Desa itu akhirnya bisa menarik napas panjang tanpa rasa sesak. Keheningan setelah badai seringkali lebih mengguncang daripada badai itu sendiri. Ia memberi ruang untuk berpikir, untuk merenung, untuk menyadari betapa rapuhnya kesombongan yang dibangun tanpa pondasi yang benar. Beberapa warga yang masih terjaga duduk di halaman rumah masing-masing. Mereka berbicara pelan tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Tidak lagi dengan nada ketakutan, tetapi dengan nada syukur yang hati-hati. Malam itu, tidak ada gangguan kecil, tidak ada suara aneh. Tidak ada pusaran debu, hanya suara alam yang kembali berjalan seperti biasa. Namun semua orang tahu, peristiwa ini bukan sekadar akhir dari gangguan. Ia adalah awal dari pemahaman baru, bahwa kekuatan sejati bukanlah yang membuat orang lain gemetar, melainkan yang mampu berdiri teguh tanpa kesombongan. Dan di bawah langit yang kembali jernih, desa itu perlahan memasuki babak baru dengan ingatan yang tak akan pernah benar-benar hilang. Fajar datang dengan warna yang berbeda. Cahaya pagi menyentuh atap-atap rumah dan dondon kelapa dengan lembut, seolah ingin memastikan bahwa malam panjang itu benar-benar telah berlalu. Desa terbangun perlahan, bukan oleh ketakutan, tetapi oleh rasa ingin tahu yang masih tersisa di dada masing-masing. Orang-orang keluar rumah dengan langkah hati-hati. Mereka menatap kebun bambu dari kejauhan, memastikan bahwa tidak ada lagi asap, tidak ada lagi lingkaran api. Yang terlihat hanyalah tanah biasa, bambu yang berdiri tenang, dan jalan kecil yang kembali sepi. Di surau, Syekh Jangkung telah duduk lebih dulu setelah sholat subuh. Wajahnya tetap sama seperti kemarin, tidak berubah oleh apa yang telah terjadi. Beberapa lelaki desa mendekat, duduk bersila di hadapannya. Mereka ingin mendengar penjelasan. Mereka ingin memahami apa yang sebenarnya membuat ilmu hitam itu lumpuh. Apakah Kiai melawannya dengan ajian yang lebih tinggi? Tanya seorang pemuda dengan rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Syekh Jangkung tersenyum tipis. Tidak ada ajian yang kulontarkan, jawabnya pelan. Yang berdiri tadi malam bukan aku, melainkan kalimat yang telah lama ditegakkan. Para lelaki itu terdiam. Mereka mencoba mencerna makna di balik jawaban yang sederhana itu. Selama ini mereka terbiasa mengukur kekuatan dari seberapa besar getaran yang ditimbulkan
seberapa keras suara yang dikeluarkan. Tetapi yang mereka saksikan semalam berbeda. Tidak ada duel terbuka. Tidak ada serangan balik yang menggelegar. Ilmu yang berdiri di atas kesombongan akan mencari celah. Lanjut Syekh Jangkung. Ia hidup dari rasa takut. Ia membesar ketika hati goyah. Tetapi ketika hati kembali teguh, ia kehilangan tempat berpijak. Kata-kata itu merambat pelan, namun dalam warga mulai menyadari bahwa selama ini mereka memberi ruang pada ketakutan mereka sendiri. Setiap bisikan, setiap bayangan, memperkuat apa yang seharusnya bisa ditahan. Sementara itu, lelaki yang kehilangan ajian duduk sendirian di tepi kebun bambu. Wajahnya masih pucat, tetapi tidak lagi keras. Ia menatap tanah yang retak di sekeliling bekas ritualnya. Tangan yang dulu terangkat penuh percaya diri, kini terkulai tanpa daya. Ia mencoba mengingat mantranya, mencoba mengulang pola yang biasa ia gunakan. Namun setiap kata terasa kosong. Tidak ada getaran, tidak ada respons dari tanah atau udara. Ia seperti berdiri di ruang hampa yang tidak menjawab panggilannya. Di desa, kehidupan perlahan kembali normal. Anak-anak mulai bermain di halaman. Petani kembali ke sawah dengan langkah yang lebih ringan. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam diri mereka. Ada pemahaman baru tentang apa yang membuat mereka hampir runtuh. Sore itu, sebelum maghrib, surau kembali dipenuhi jamaah. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran. Mereka tidak ingin lagi menunggu gangguan untuk menguatkan doa. Mereka ingin berdiri teguh sebelum ancaman datang. Langit memerah seperti biasa. Angin berembus pelan membawa aroma laut. Tidak ada pusaran debu, tidak ada gemuruh dari arah kebun bambu. Hanya ketenangan yang berjalan wajar. Syekh Jangkung berdiri mendengarkan azan dengan kepala tertunduk. Warga mengikuti dengan hati yang lebih mantap. Mereka kini tahu bahwa kekuatan sejati bukan pada siapa yang mampu mengguncang tanah, tetapi pada siapa yang mampu menegakkan hati. Rahasia itu sederhana, tetapi tidak mudah dijaga. Ia menuntut keteguhan setiap hari, bukan hanya saat badai datang. Dan di bawah langit senja yang kembali tenang, desa itu memahami satu hal. Benturan semalam bukan hanya tentang ilmu yang lumpuh, tetapi tentang kesadaran yang bangkit. Hari-hari setelah peristiwa itu berjalan lebih tenang, tetapi tidak sepenuhnya sunyi dari gelombang batin. Desa memang telah terbebas dari gangguan. Tidak ada lagi suara aneh menjelang maghrib. Tidak ada lagi pusaran debu yang membuat dada sesak. Namun satu pertanyaan masih menggantung di udara. Apa yang akan terjadi pada lelaki yang dulu begitu ditakuti itu? Ia tidak pergi. Ia juga tidak lagi bersembunyi di kebun bambu. Beberapa warga melihatnya berjalan perlahan di tepi sawah. Wajahnya tertunduk. Tidak ada lagi tatapan tajam. Tidak ada lagi aura menekan yang membuat orang menjauh. Ia tampak seperti orang biasa yang sedang mencari sesuatu yang hilang. Suatu sore, menjelang maghrib, lelaki itu datang ke surau. Langkahnya ragu. Beberapa warga yang melihatnya menegang sesaat. Kenangan ketakutan belum sepenuhnya hilang. Namun, ia tidak membawa apapun di tangannya. Tidak ada pisau kecil. Tidak ada lilin hitam. Hanya kedua tangan yang kosong. Syekh Jangkung sedang duduk di serambi ketika lelaki itu mendekat. Ia berhenti beberapa langkah, lalu berlutut tanpa diminta. Suasana menjadi hening. Warga yang ada di dalam surau keluar perlahan, menyaksikan dari jarak yang sopan. Aku telah tersesat, ucap lelaki itu dengan suara rendah. Suaranya tidak lagi serak oleh mantra, melainkan berat oleh penyesalan. Aku menyangka kekuatan adalah ketika orang lain takut padaku. Aku menyangka ajian itu membuatku lebih tinggi. Kata-katanya tidak menggelegar, tetapi menggetarkan. Warga yang mendengar saling pandang. Tidak pernah mereka membayangkan sosok yang dulu membuat mereka gemetar, kini mengakui kesalahannya di depan umum. Syekh Jangkung tidak langsung menjawab. Ia memandang lelaki itu dengan tatapan yang tidak menghakimi. Setiap orang bisa tersesat, katanya pelan. Yang penting adalah kemana ia melangkah setelah menyadarinya. Lelaki itu menunduk lebih dalam. Ilmu yang kupelajari membuatku jauh dari cahaya. Semakin aku merasa kuat, semakin hatiku gelap. Dan ketika azan itu berkumandang, aku merasa seluruh yang kubangun runtuh dalam 1 detik. Air matanya jatuh tanpa ditahan. Tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang mencibir. Yang terdengar hanya nafas pelan orang-orang yang menyaksikan pengakuan itu. Langit mulai berubah warna. Jingga merambat di ufuk barat. Suasana yang dulu selalu memicu ketegangan, kini terasa berbeda. Tidak ada tekanan, tidak ada getaran. Hanya senja yang berjalan sebagaimana mestinya. Aku ingin kembali. Lanjut lelaki itu lirih. Aku tidak tahu bagaimana caranya.
Tapi aku tidak ingin lagi berdiri di jalan yang sama. Syekh Jangkung mengangguk perlahan. Kembali bukan tentang menunjukkan pada orang lain, ucapnya. Ia tentang memperbaiki yang ada di dalam. Warga menyadari bahwa yang mereka saksikan bukan sekadar kekalahan seseorang. Ini adalah runtuhnya kesombongan yang selama ini membungkus dirinya. Dan lebih dari itu, ini adalah awal dari perubahan yang tak pernah mereka bayangkan. Azan maghrib pun berkumandang. Kali ini, lelaki itu tidak tersentak. Ia justru terisak pelan, merasakan getaran yang berbeda dari sebelumnya. Getaran yang tidak melumpuhkan, tetapi menenangkan. Ia berdiri bersama warga, membentuk saf yang sama. Tidak ada jarak, tidak ada lingkaran terpisah. Hanya barisan manusia yang berdiri sejajar. Dan ketika kalimat suci itu selesai dilantunkan, desa itu menyaksikan bahwa pengakuan yang jujur lebih menggetarkan daripada ajian paling kuat sekalipun. Bukan hanya ilmu hitam yang lumpuh malam itu, tetapi kesombongan yang lama menguasai hati. Senja berlalu dengan damai, namun semua orang tahu, perjalanan lelaki itu baru saja dimulai. Pagi menyingsing dengan warna yang lebih jernih dari hari-hari sebelumnya. Cahaya matahari menyentuh atap-atap rumah dan batang bambu, tanpa membawa beban yang tak terlihat. Desa itu benar-benar berubah. Bukan hanya karena gangguan telah berhenti, tetapi karena hati orang-orang di dalamnya tidak lagi berdiri di atas rasa takut. Lelaki yang dahulu dikenal karena ajian gelapnya, kini terlihat membantu petani di sawah. Tangannya yang dulu menggenggam pisau kecil untuk menggores lingkaran ritual, kini menggenggam cangkul. Gerakannya masih canggung, tetapi niatnya terlihat tulus. Beberapa warga masih menyimpan sisa waspada. Namun perlahan, mereka memberi ruang bagi perubahan. Di surau, Syekh Jangkung tetap menjalani hari seperti biasa. Tidak ada perubahan dalam rutinitasnya. Ia tetap bangun sebelum fajar, tetap memperpanjang sujudnya, tetap berbicara seperlunya. Seolah apa yang terjadi hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan yang lebih panjang. Sore itu, menjelang maghrib, langit kembali memerah. Warna jingga merambat perlahan di ufuk barat, mengingatkan desa pada malam ketika benturan terjadi. Beberapa warga menatap langit dengan perasaan berbeda. Tidak lagi dengan ketegangan, melainkan dengan kesadaran. Mereka tahu, senja tidak pernah berubah. Ia akan selalu datang dengan peralihannya yang halus. Yang berubah adalah bagaimana hati menyambutnya. Lelaki yang telah mengakui kesalahannya berdiri di luar surau, memandang langit dengan mata yang lebih tenang. Ia mengingat bagaimana waktu maghrib dulu menjadi saat ia melepas ajian, memanfaatkan celah yang ia yakini ada. Kini ia memahami. Celah itu bukan untuk diserang, melainkan untuk diisi dengan doa. Allahu Akbar. Azan maghrib kembali berkumandang. Suaranya mengalir stabil. Tidak lagi menjadi pemicu benturan, tetapi menjadi pengingat. Warga berjalan menuju surau tanpa tergesa, membentuk barisan dengan hati yang lebih mantap. Di antara saf itu, lelaki yang pernah berdiri dalam lingkaran gelap, kini berdiri sejajar dengan yang lain. Tidak ada lingkaran tanah, tidak ada api lilin, hanya lantai kayu surau dan cahaya lampu minyak yang hangat. Syekh Jangkung berdiri di depan, memimpin dengan suara yang tenang. Setiap ayat mengalir jelas, tidak ada tekanan di udara, tidak ada getaran aneh, hanya ketenangan yang lahir dari kesadaran bersama. Setelah sholat, warga tidak langsung pulang. Mereka duduk sejenak, berbincang pelan, bukan tentang ketakutan, melainkan tentang menjaga apa yang telah mereka pelajari. Mereka memahami bahwa ancaman terbesar bukanlah ajian yang terlihat, melainkan kesombongan yang bisa tumbuh diam-diam di dalam hati. Syekh Jangkung memandang mereka dengan tatapan yang lembut. Badai bisa datang kapan saja, ucapnya pelan. Yang penting bukan seberapa keras anginnya, tetapi seberapa kuat akar kita. Kalimat itu menggantung di udara senja. Akar yang dimaksud bukanlah pohon di kebun bambu, melainkan keyakinan yang harus terus dijaga. Desa itu telah melewati satu badai, namun kehidupan tidak pernah berhenti menguji. Langit perlahan berubah gelap, bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Udara malam berembus ringan, membawa aroma tanah dan laut yang biasa. Senja akan selalu datang kembali. Peralihan antara terang dan gelap akan terus terjadi sepanjang waktu. Namun desa itu kini tahu bahwa setiap senja bukan lagi ancaman, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk meneguhkan hati, kesempatan untuk mengingat batas yang telah ditetapkan, kesempatan untuk memastikan bahwa apapun yang datang dari arah gelap tidak lagi menemukan ruang. Dan di tanah Jawa yang kembali tenang itu,
Sejarah tidak berhenti pada malam ketika ilmu hitam lumpuh. Ia terus berjalan, mengikuti langkah manusia yang memilih untuk berdiri dalam cahaya setiap kali azan berkumandang.